Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati koordinator WI dan juga para senior. Yang kami hormati Gus Islah. Mohon maaf kalau kami panggil Gus Islah supaya familiar saja. Kami terima kasih sekali atas wawasan yang diberikan oleh atau informasi dan juga pengetahuan yang sangat dalam yang diberikan oleh Gus Islah pada malam hari ini. Tentunya ini tidak terlepas juga daripada bagaimana wawasan kebangsaan kita dan juga wawasan Nusantara kita yang menjadi pondasi di dalam kehidupan persatuan dan kesatuan. Pertanyaan saya terkait dengan hal yang disampaikan oleh Gus Islah, ini adalah faktual kita ke depan, seperti yang Gus Islah tadi sampaikan. Ancaman yang terbesar yang kita hadapi itu adalah, yang pertama dalam pemecah belah kebangsaan itu adalah SARA. Yang kedua juga politik. Dan yang paling terakhir yang kita hadapi ini adalah masalah intoleransi. Kita tahu bahwa intoleransi ini seperti api dalam sekam di Indonesia. Ini terjadi karena apa? Kita sadar bahwa penduduk Islam di Indonesia ini menjadi yang terbesar di dunia. Berdasarkan catatan World Astra itu tahun 2021, penduduk Islam kita itu adalah 237 juta, paling besar di dunia. Dan populasinya 86,7%. Ini juga merupakan suatu ancaman dan juga suatu kekuatan bagi kita. Yang kami tanyakan ke Gus Islah, bagaimana ke depan kita dalam menghadapi intoleransi ini? Karena intoleransi ini juga bisa membuat aparat itu tidak berdaya, atau hukum positif juga tidak berdaya. Dan yang terjadi adalah, ya mohon maaf, yang disampaikan nama Gus adalah islah, seperti yang terjadi di Mesuji, Ambon. Pertanyaan yang kami sampaikan tadi, bagaimana sebaiknya kita sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi intoleransi ini, supaya kita juga bercermin pada kasus Yasmin yang sampai puluhan tahun. Bahkan pejabat negara harus turun untuk menyelesaikan itu karena sangat kompleks permasalahannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Terima kasih Bapak. Soal intoleransi ini memang ini menjadi satu persoalan yang sangat krusial, Pak. Saya pernah datang di salah satu konferensi di Afrika Selatan. Hampir semua delegasi dari 37 negara itu selalu yang dibicarakan adalah soal intoleransi. Kesepakatan tentang intoleransi dan kehidupan yang coexisting ini memang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika agama-agama ini dibawa ke ranah-ranah yang eksklusif, bukan inklusif. Satu hal adalah yang menjadi persoalan paling mendasar dari ketika agama ini betul-betul dijadikan sebagai alat untuk membangun tembok setinggi mungkin, tapi kita lalai membangun jembatan. Perbedaan di dalam setiap pemeluk agama, baik dalam satu agama maupun dengan yang berbeda keimanan, tidak bisa dihindari. Tadi saya sudah katakan ini sunatullah. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika tafsir-tafsir agama yang eksklusif ini yang diglorifikasi sedemikian rupa, yang kemudian dijadikan sebagai alat hantam kepada orang yang berbeda. Inilah yang disebut dengan pemahaman-pemahaman eksklusif. Nah, pemahaman yang eksklusif ini ternyata memang harus didukung oleh undang-undang yang memadai. Persoalannya, nah ini persoalannya, Pak, negara kita ini adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi paling utuh. Ini tolong dicatat. Amerika sudah menggunakan sistem demokrasi selama 2 abad, tapi justru kita yang pertama kali menggunakan sistem demokrasi paling utuh. Pada pemilu tahun 1955, negara yang pertama kali menggunakan sistem one man one vote hanya Indonesia. Amerika belum.
Amerika justru menggunakan one man one vote pada pemilu American Ballot 1969. Waktu itu orang-orang kulit hitam di pinggiran sungai Mississippi belum boleh menyoblos suara, menyalurkan suaranya lewat American Ballot. Indonesia sudah. Dan PKI yang menang. Kenapa? Karena PKI menjanjikan land reform, mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dikuasai oleh kelompok aristokrasi. Menang. Nah, persoalannya kemudian negara kita sudah terlanjur menjadi milestone untuk kehidupan berdemokrasi, dan kemudian kita memberikan ruang keterbukaan kepada siapapun, sehingga aksi intoleransi ini kadang-kadang bukan bisa diberi tindakan hukum kalau sudah berbentuk material, kalau sudah berbentuk tindakan fisik. Tapi ketika dia menyuarakan ajaran, kita tidak berdaya di situ. Kita kalah oleh Singapura yang punya undang-undang Internal Security Act yang bisa menghadang Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke negaranya. Kita tidak punya. Amerika punya Homeland Security Act yang yang berhak untuk menginterogasi orang tanpa harus tahu apa masalahnya. Tapi Indonesia dengan negara yang menganut paham demokrasi secara terbuka, justru entah ini kelebihan atau kekurangan demokrasi saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau saya sebagai penganut demokrasi modern, saya bangga. Seharusnya suatu saat negara lain di dunia seperti Indonesia, sama seperti ketika Indonesia menggunakan one man one vote tahun 55 yang kemudian justru dilakukan oleh Amerika 10-12 tahun berikutnya. Nah, ini yang kemudian menjadi anomali bagi kita, Pak. Mengapa kemudian ajaran-ajaran Wahabi Salafi ini tidak bisa dihadang? Banyak orang yang protes. Mengapa HTI sudah dibubarkan, bukan dibubarkan, tidak diperpanjang izinnya oleh negara, tapi kemudian ajarannya dibiarkan? Mengapa Al-Mu'min Ngeruki yang hampir semua alumninya ditangkap oleh Densus 88 tapi pondok pesantrennya nggak bisa dibubarkan? Ya karena kita negara demokrasi. Kita tidak bisa melaksanakan undang-undang otoritarian karena kita sudah terlanjur sepakat untuk menggunakan civil society sebagai garda terdepan. Nah, ini kemudian yang menjadi anomali bagi kita semua hari ini, bahwa kita kadang-kadang gregetan sendiri, Pak. Habib-habib radikal yang biasa mencaci maki presiden pun kita juga tidak berdaya. Ya tapi itulah kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf Bapak. Kecuali ada orang yang nimpuk-nimpuk gereja, yang menghalangi pembangunan gereja lalu kemudian membakar, menimpuk, baru kita bisa melakukan tindakan. Bahkan kita kenal sebagai ustadz radikal pun datang ke satu Polres, ketika kita curhat kepada Polres, Kapolres juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka tidak didukung oleh undang-undang, dan itulah negara demokrasi. Di barat, Pak, saya sering mengatakan, saya diminta oleh teman-teman, itu gimana pembakaran Al-Quran di Belgia, kenapa kamu diam saja? Saya selalu mengatakan bahwa apakah dengan mereka membakar Al-Quran ayatnya akan hilang? Tidak, mereka hanya membakar kertas yang dicetak, saya bilang. Dan kita harus menghormati, ya memang Belgia undang-undangnya seperti itu. Kalau itu dilakukan di Indonesia, setidaknya massa yang akan menghakimi. Tapi di Belgia, ini negara yang inklusif, liberal dan sebagainya. Kita kadang-kadang terjadi benturan-benturan anomali antara perspektif kita sebagai orang yang beragama, tapi dalam sisi lain kita adalah orang yang terjebak dalam perspektif demokrasi modern. Ini memang menjadi satu persoalan, Pak. Saya kadang-kadang banyak curhat dari teman-teman dari Muhammadiyah dan PWNU. Ini kenapa Ustadz ini dibiarkan datang ke kabupaten ini? Lalu saya telepon Kapolresnya. Pak Kapolres, ini nggak bisa memang? Ya nggak bisa, Gus. Apa yang menjadi dasar saya? Nanti saya dituntut. Dan kita harus memahami itu. Kecuali memang dia ini adalah ustadz yang memang agitator, lalu kemudian masyarakat datang berbondong-bondong untuk menghadang, lalu atas nama kondusifnya wilayah, kemudian Kapolres bisa turun tangan untuk udah nggak usah datang, bisa. Tapi kalau atas nama undang-undang nggak bisa. Nah, aksi-aksi intoleran seperti teman-teman dari Kristen yang kemudian dipersekusi karena beribadah di dalam rumahnya, kemudian apa? Yang kita andalkan adalah kesadaran intimasi sosial masyarakat. Makanya Direktur Pencegahan itu punya salah satu kasubdit namanya kontranarasi, ideologi, dan kontraradikal. Nah, ini tujuannya adalah berusaha memberikan knowledge deployment kepada masyarakat, bahwa kita tidak boleh lagi gelisah oleh berbagai keimanan dan berbagai ubudiyah ini. Kalau kita gelisah oleh keimanan dan gelisah oleh berbagai ibadah orang lain, sampai kapan? Toh kita juga tidak akan bisa menghomogenkan seluruh orang di dunia ini menjadi Islam seperti saya.
Kalau kita datang ke tanah suci Mekah misalnya, yang pernah umroh atau haji, cara sholatnya orang di Masjidil Haram itu beda-beda. Ada yang sendakep, ada yang lurus, ada yang sambil netein anaknya, ada yang sambil baca hafid, ngikutin bacaan Qur'annya imam. Tahu nggak mereka semua? Mereka semua mengaku Islam dan semuanya mengaku paling benar. Nah, inilah keyakinan-keyakinan yang berbeda itu, padahal di dalam satu masjid yang sama, di dalam satu keimanan yang sama. Nah, maka kemudian kesadaran-kesadaran seperti ini yang harus kita bangun kepada masyarakat, bahwa kalau kita gelisah oleh keimanan orang lain dan keinginan supaya semua orang di seluruh dunia ini sama dengan saya, sampai mati pun nggak akan bisa, karena ini sunatullah. Nah, narasi-narasi kesadaran beragama inilah yang kemudian kita sebut dengan moderasi beragama. Kalau ada kemudian tudingan moderasi beragama ini ciptaan orang-orang sekuler, liberal, salah Pak. Moderasi beragama ini hanya ingin mereposisi fungsi agama kepada fungsi fitrahnya, fungsi kelahirannya sebagai alat untuk membangun kemanusiaan dan kedamaian. Hanya itu. Dan supaya semua pemeluknya ini berakhlak yang mulia, mereposisi fungsi agama ini adalah bagian dari bagaimana kita memoderasi beragama. Silahkan berkeyakinan apapun, silahkan jadi Muhammadiyah, NU, mau Wahabi, mau Sunni, mau menjadi Syiah, mau jadi Ahmadiyah, kayak silahkan semua, sepanjang satu, jangan gelisah oleh perbedaan. Ini kan ranah pribadi. Kalau kemudian yang menjadi persoalan adalah kamu berbeda dengan saya, maka kamu adalah bid'ah, kamu kufur, kamu zindik, kamu fasik. Ini yang menjadi bibit perpecahan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang nanti bertugas di wilayah-wilayah, kalau ada ciri-ciri orang yang sudah mulai mengkafir-kafirkan orang lain dan memahami agama sebagai satu bejana eksklusif, tolong diawasi. Ini akan menjadi kerikil dalam sepatu wilayah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu ya. Mohon izin Bapak. Terima kasih banyak.